ketika bank jadi ladang korupsi, skandal kredit fiktif BTN dan gagalnya corporate governance. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa lembaga perbankan yang dimiliki negara dapat berubah menjadi lokasi korupsi? Di balik arsitektur megah tersebut, berputar bukan hanya uang, tetapi juga penipuan serta penyalahgunaan kuasa. Inilah kisah kelam di balik skandal kredit tak nyata BTN. Dan sebuah kegagalan dari suatu sistem yang seharusnya menjadi benteng terakhir, good corporate governance. Apa itu kredit fiktif? Kredit fiktif merupakan pinjaman yang diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar atau dimanipulasi, tanpa adanya proyek yang nyata. Tak ada jaminan yang sah, tanpa niat untuk melunasi. Namun dana tetap dicairkan. Ketika mekanisme pengawasan lemah, ini menjadi peluang bagi koruptor untuk beraksi. Modus kredit fiktif di BTN. Di BTN Cabang Medan, pada tahun 2014. Sebuah entitas bernama PT Kaya meminta pinjaman sejumlah 39,5 miliar rupiah. Dengan agunan 93 sertifikat hak guna bangunan. Namun, hanya 58 di antara sertifikat tersebut yang memiliki keabsahan. Yang lainnya, tidak jelas asal-usulnya. Beberapa bahkan dijual secara diam-diam kepada pihak lainnya. Proses regulasi diabaikan. Namun kredit tetap disetujui. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kronologi peristiwa ini bergerak dari tahun 2013. Awalnya PT Kaya mengajukan kredit di Bank BTN Medan. Hal ini menjadi awal mula kasus BTN ini terjadi. Dan agunan tanah mereka merupakan aset perusahaan lain dan belum melakukan pengalihan nama. Antara tahun 2016 hingga 2019, sebagian besar agunan justru dijual kepada pihak ketiga tanpa izin dari bank. Bukti menunjukkan bahwa analis kredit sudah mengetahui situasi ini sejak awal. Namun mereka tetap memberikan persetujuan untuk pinjaman tersebut. Inilah yang dikenal sebagai kolusi internal yang jahat. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mengambil tindakan. Kasus ini digolongkan sebagai tindakan korupsi. Penyidik menemukan adanya pelanggaran hukum, kerugian bagi negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Para tersangka, termasuk pegawai BTN, dibawa ke pengadilan. Di tengah situasi ini, seharusnya mekanisme pengawasan dapat menghalangi. Namun tata kelola perusahaan yang baik di BTN Cabang Medan mengalami kegagalan total. Audit internal tidak berjalan dengan baik, komite risiko tidak efektif, dan pihak direksi serta komisaris yang tidak bisa diandalkan. Prinsip-prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan hanya berfungsi sebagai dokumen tanpa makna. Kerugian untuk negara hampir mencapai 40 miliar rupiah. BTN kehilangan kepercayaan publik. Dan yang paling menyedihkan yaitu kepercayaan masyarakat pun hancur. Penelitian dengan menggunakan model fraud Pentagon, korupsi di bank dapat terjadi akibat adanya. Yang pertama yaitu tekanan, rasionalisasi, peluang, kemampuan individu, dan yang terakhir sikap yang arogan. Lemahnya GCG juga memberikan ruang bagi semua faktor tersebut beregenerasi. Dan menurut hasil penelitian menunjukkan saat GCG diterapkan dengan baik, risiko penipuan dapat diturunkan secara signifikan. Solusi dan rekomendasi untuk kasus ini: perbaiki sistem secara internal. Audit harus dilakukan secara independen. Laksanakan penilaian mandiri berdasarkan POJK 55 tahun 2016. Kembangkan budaya anti korupsi dari tingkat tertinggi hingga staf paling rendah. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pelaporan pengaduan. Kasus BTN ini menjadi pengingat. Tanpa pengelolaan yang kokoh, bank berpotensi menjadi tempat tindak kejahatan. Namun jika prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan tegas, bank akan kembali menjadi tempat di mana kepercayaan dapat bertumbuh. Karena bank yang dimiliki negara adalah milik rakyat, dan rakyat berhak atas sistem yang bersih.